Wandami Bante, saya izin bertanya. Selama ini saya meditasinya objeknya kembang kempis perut. Kan masih pemula. Jadi ingin belajar konsentrasi dan fokus dengan penuh fokus. Jadi lebih baik saya mengabaikan rasa sakit atau fenomena yang lain. Boleh nggak diabaikan dan kembali ke objeknya kembang kempis perut? Boleh diabaikan nggak jika muncul rasa sakit? Karena kan konsentrasinya belum bisa. Jadi tetap kembali ke kembang kempis perut objeknya. Terima kasih Bante. Lagian siapa yang suruh fokus ke rasa sakit? Juga ndak ada yang ngajarin fokus ke kembang kempis perutnya. Kalau mau kembangin konsentrasi, kita harus tahu objek konsentrasi yang bagus itu yang kayak apa. Tergantung tingkat konsentrasi yang kita mau kembangkan. Kalau mau ngembangin konsentrasi yang mendalam, itu perlu objek yang sederhana. Semakin sederhana, maka dia akan semakin bisa membawa batin itu ke level yang mendalam. Bante kasih perumpamaan satu. Di kitab Visuddhimagga dijelaskan kita bisa fokus ke lingkaran. Misalnya warna. Contohnya kita katakanlah ambil warna putih. Nah, kalau kita tanya kenapa harus lingkaran? Nah, mereka yang berlatih itu akan paham kenapa lingkaran itu lebih baik gitu ya. Karena kalau kita ambil katakanlah segi 4 atau segitiga gitu ya, berarti itu ada 4 objek. Misalnya kalau segitiga ya itu 4 objek, kalau segi 4 5 objek gitu. Ya, semakin banyak sudutnya maka tambah satu lagi. Jadi setiap sudut itu adalah objek ya. Jadi untuk bisa mempertahankan segitiga di dalam batin kita harus mempertahankan area sini, sini, dan sini. Supaya bentuknya tetap segitiga ya. Nah terus kita juga harus perhatiin apa lagi? Warnanya. Warnanya juga kita harus pertahankan. Nah jadi ada 4 konsep di situ yang kita harus pertahankan di dalam batin kita. Tapi kalau bulat, nah itu lebih mudah. Nah sebetulnya dijelaskan juga di Visuddhimagga, kalau katakanlah kita bisa pertahanin objek putih bulat itu ya, itu paling mentok juga cuma jhana 1. Kenapa? Karena problem bulatnya itu. Nah kalau kita mau masuk ke level konsentrasi yang lebih dalam kayak jhana 2, 3, 4 ya, kita harus singkirkan bentuknya ini. Jadi nanti waktu kita fokus ke bulatan dan putih itu ada 2 konsep, bulat dan putih. Nah jadi kita untuk bikin lebih sederhana lagi, konsep bulat itu kita mau hilangkan. Jadi gimana? Visuddhimagga ngajarin untuk disebar. Ya, pelan-pelan diperluas. 2 apa ini kilan ya, apa namanya ini kilan ya, jengkal. Dibesarin 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, sampai gimana? Sampai kayak tembok. Kita lihat kemana juga semua putih. Jadi dilebarin intinya. Nah nanti sisanya kan tinggal putih. Jadi habis itu kita tinggal taruh batin kita di satu tempat. Kayak fokus sebagai putih gitu aja. Nah itu bisa dalam.
Iya, itu biasanya disarankan di tahap awal. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan putih, putih, putih gitu ya, berarti kita tuh kayak ngedorong batin kita untuk supaya tetap sadar gitu. Sadar, sadar, sadar. Nah, tapi sampai tahap tertentu, kalau batinnya udah stabil gitu ya, kita lepas aja pencatatan itu ndak apa-apa. Dia bisa diem di sana tapi sadar gitu. Nah itu kalau mau ngembangin objek ini meditasi kasina putih namanya ya. Nah itu bisa dalam. Nah sekarang kalau kita perhatiin kembung kempis perut ya, itu sebetulnya meditasi apa? Namanya meditasi 4 unsur. Bukan wipasana ya, bukan ya meditasi 4 unsur. Nah tapi kalau meditasi 4 unsur kita mau latih, pun kita harus tahu gimana caranya. Namanya 4 unsur, berarti ada 4. Ya. Tanah, air, api, angin. Nah itu ada cara meditasi sistematisnya. Terus juga ada beberapa petunjuk di dalam kitab itu bagaimana melatihnya ya. Nah kalau yang di luaran diajar bahwa meditasi 4 unsur cuma perhatiin kembung kempis perut katakanlah ya. Nah pertama mereka tidak membedakan setiap unsurnya. Perhatiin saja yang dominan kan, biasanya disuruhkan begitu ya. Nah akhirnya yang dominan apa? Biasanya unsur angin kan, bergerak terus ya, kembung kempis gitu. Nah tapi kalau kita perhatiin cuma angin saja itu ndak bisa. Karena meditasi 4 unsur ya 4. Tanah, air, api, angin. Nah jadi nanti juga bisa problem. Problemnya apa? Kalau kita fokus hanya ke 1 unsur saja ya. Itu bisa nanti ndak seimbang. Jadi sebetulnya kalau unsur angin itu Buddha ajarkan dua ekstrim ya. Satunya bergerak, satunya diam. Ya. Kalau biasanya diterjemahkan sebagai satunya mendorong, fenomena mendorong, ya. Yang satunya lagi fenomena menopang. Jadi di dunia ini kalau misalnya segala sesuatu itu tidak seimbang, maka bisa jadi tidak nyaman. Ya. Contohnya panas, dingin. Ya. Terus bergerak sama diam atau mendorong. Mendorong itu sifatnya jadi bergerak terus ya karena didorong kan. Nah, terus kalau menopang itu artinya supaya diam. Kayak tangan kita kan. Kalau kita nggak ada menopang ya, tangan ini jatuh. Terus juga kalau kayak orang yang stroke misalnya ya, dia kan tremor ya. Nah itu karena kurang unsur menopangnya. Kurang kemampuan untuk menopang tangan itu, mempertahankan supaya diam. Nah itu, kalau salah satunya itu terlalu dominan, maka dia akan problem. Ya seluruh badan bisa bergetar-getar. Ada yang meditasi seperti itu, akhirnya jadi seluruh badan bisa bergerak, goyang terus, nggak bisa diem. Nah, atau bahkan misalnya kalau unsur keras, kalau metode yang diajarkan seperti itu ya, biasanya yang dominan lagi adalah keras. Waktu keras mendominasi seluruh tubuh jadi keras, tegang, perut juga kenceng. Ya. Nah, ada bahkan Bante pernah lihat mereka duduk paling belakang, terus dengan kaki itu lotus terkunci, tapi dia bisa lompat sampai ke depan. Kayak kodok ya, pok, 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 pok gitu ya. Semua di sampingnya ditabrak. Nah terus waktu kita mau tenangin, nggak bisa, dia tangannya mengepal gitu. Terus kita relax, lama butuh waktu, akhirnya dia bisa buka tangannya. Karena terlalu mendominasi unsur keras. Nah itu jadi segala sesuatu tuh perlu balance.
Nah, supaya balance juga latihan sistematis mengajarkan jangan hanya latih satu aja unsurnya. Terus di antara unsur misalnya angin ya, kita harus pelajari dua sifatnya karena dua sifat ini saling menyeimbangkan. Nah, kalau kita bisa menyeimbangkan ya, meditasi kita baru nyaman. Nah, badan lama makin seimbang, panas tidak begitu panas, dingin tidak begitu dingin. Semuanya jadi seimbang. Nah, waktu seimbang baru konsentrasi bisa mendalam gitu ya. Nah, tapi kalau meditasi 4 unsur karena objeknya banyak ya, itu dia tidak bisa mendalam. Nah, itu. Nah, tapi orang kota Bante perhatiin biasanya lebih suka 4 unsur karena sifat meditasinya itu lebih dinamis ya. Jadi bukan satu objek makin karena orang kota suka multitasking ya, suka aktif. Batinnya itu memang sudah cenderung aktif, jadi suka objek yang berubah-berubah gitu. Nah, tapi kalau disuruh diem malah tidur gitu. Nah, itu tantangannya sebetulnya. Tapi kalau Bante sarankan justru orang kota perlu ngembangin sesuatu yang statis. Karena sepanjang hari sudah dinamis, sudah sangat aktif. Jadi kalau bisa jangan objek yang aktif lagi. Ya, biar balance hidupnya. Jadi ada dicas sisi statisnya gitu. Nah, makanya itu juga yang paling mudah itu nafas. Nafas. Nah, nafas juga sebetulnya simple. Masuk, kalau nggak masuk ya keluar. Masuk nggak keluar gitu ya. Dan juga dia mudah sekali nenangin batin. Ya, bahkan kalau orang nggak meditasi ya, untuk nenangin batin tuh gimana? Tarik nafas dalam-dalam, buang. Tarik 5-10 kali gitu pun udah mudah tenang ya. Nah, jadi apalagi kalau kita perhatiin nafas apa adanya secara natural, tidak ditahan, tidak dikendalikan, dilepas gitu ya. Biarin jalan sendiri, kita cuma sadari aja dengan tenang. Nah, itu cepat tenang batin kita. Nah, yang mana cocok untuk orang-orang di kota yang memang pikirannya tuh aktif. Nah, Bante saran untuk pemula fokus ke nafas. Ya. Karena sepanjang hari Anda bernafas, nah jadi bukan objek yang harus kita visualisasikan kayak putih tadi ya. Nah, itu kita harus visualisasikan. Nah, kadang-kadang kalau konsentrasi atau kesadaran kita belum kuat, untuk pemula kan memang begitu. Nah, itu dia hilang objeknya. Kadang bentar kita bisa visualisasi, terus hilang. Nah, jadi di Wisudimagga pun disaranin untuk bikin bulatan gitu, taruh di depan kita, terus kita liatin sampai kayak udah terekam, terus kita tutup mata, bayangin. Nah, kalau di batin kita udah hilang, kita harus buka mata lagi, ya gitu ya. Jadi harus dibawa kemana-mana kan ya. Nah, enggak mudah. Gitu. Nah, tapi kalau nafas, ya kemanapun kita pergi kan, kita bernafas. Nah, itu lebih mudah ya. Jadi perhatiin nafas aja dengan tenang. Nah, cuma ada beberapa rambu-rambu kalau mau perhatiin nafas. Nah, coba lihat YouTube Bante. Ya. Ada bimbing ya, instruksi meditasi nafas ya, yang pemula dan yang tingkat lanjut. Bante bagi jadi 2. Nah, bisa ikuti. Meditasi duduk juga ada, Bante jelasin, meditasi jalan juga ada. Nah. Oke, ada yang mau tanya lagi? Udami Bante. Jadi pertanyaan saya baru pemula dalam bermeditasi
Dan saya coba dengan instruksi dari Bante dan senior yang lain dalam bermeditasi, yaitu meditasi dengan objek, fokus pada napas. Tapi kadang, bahkan saya sudah coba secara maksimal menurut saya sendiri, cuma bisa bertahan 30 menit. Setelah selesai dari 30 menit, kebanyakan saya dimasuki seperti pikiran untuk apa yang harus saya lakukan besok. Kayak kesibukan duniawi jadinya. Setelah itu saya coba konsentrasi napas lagi, udah gak bisa Bante. Kayak sudah kabur dia. Ada saran dari Bante? Berapa lama Anda meditasi? Sampai sekarang kurang lebih ada 6 bulan Bante. Maksud Bante sekarang per sesinya berapa lama? 1 jam Bante. Oh, berarti 30 menit belakangan udah nggak bisa fokus dengan baik ya? Iya Bante. Itu wajar. Jadi untuk pemula 30 menit udah bagus. Sebetulnya waktu kita ngembangin batin itu sama seperti kayak kita ngembangin fisik. Misalnya kita mau ikut maraton nih. Kalau kita nggak pernah olahraga, nggak pernah lari jauh gitu ya, kita mana bisa ikut mereka 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo, nggak bisa. Nah jadi waktu kita masih pemula itu ya kita bisa lari sebisa kita aja. Misalnya kita bisa 2 kilo ya 2 kilo aja loh. Nah tapi kan dia harus konsisten ya. Kalau kita sehari aja ikut lari, bolong-bolong gitu seminggu sekali doang gitu. Apa bisa stamina kita naik? Nggak, kalaupun bisa lama ya. Nah jadi pertama konsisten dulu. Jadi nggak apa-apa, cuma bisa 2 kilo ya 2 kilo dulu. Tapi konsisten. Nah lama-lama fisik kita kan makin mudah mentoleransi ya. Stamina kita naik kita bilang. Nah jadi lama-lama 2 kilo itu ringan. Nah waktu itu kita bisa coba 3 kilo. Tapi 2 kilo yang pertama kan terasa ringan ya. Sekilo berikutnya agak berat. Nah memang sama begitu. Nah dengan begitu pelan-pelan baru stamina kita kan naik. Baru 5 kilo, 10 kilo kita bisa lari dan waktu itu nggak capek banget. Gitu. Nah karena fisiknya udah mulai terlatih, nah batin juga sama gitu. Kayak batin tuh kamu bayangin kayak punya ototnya, otot batin gitu. Nah jadi stamina batin juga perlu dilatih. Pertama mungkin di awal, coba kamu ingat lagi, dulu waktu 6 bulan yang lalu kamu meditasi apa seperti sekarang? Tidak Bante. Enggak kan? Yang dulu lebih parah Bante. Betul, pasti. Nah tapi kalau kita sekarang sudah sampai nih setiap 30 menit masih bagus lah ya. Nah terus 30 menit belakangan nggak begitu bagus, enggak apa-apa. Semua juga lewat dari begitu. Nah jadi lama-kelamaan kalau kamu terus konsisten itu staminanya akan naik. Nanti 40 menit mulai bagus, 20 menit belakangan mungkin belum bagus. Nanti 45 menit, 50 menit. Nah, lama-lama nanti 1 jam pun udah lumayan bagus. Nah, waktu itu kamu tambah harus. Nah, dengan begitu baru kualitas, dari kuantitas, ya, kualitasnya baru kita naikin. Ya. Nah, terus jaga sikap, ya. Sikap itu penting sekali waktu meditasi. Jadi, pendekatan kita dalam berusaha itu penting. Jadi meskipun kita di 30 menit belakangan itu udah nggak begitu bagus lagi ya, tapi kita juga nggak boleh ngotot. Ya. Jangan fokus terlalu detil. Fokus terlalu detil, apalagi fokus ke nafas ya, itu bisa sesek. Yang nggak nyaman, tegang. Mulai ada ketegangan di muka itu tanda usaha kebesaran.
Nah, apalagi sampai bahunya naik, ya. Nah, itu apalagi sampai ada yang kayak ngejar nafas jadi makin lama makin ke depan. Nah, itu terlalu ngotot fokusnya. Ringan aja. Jadi yang penting batin itu masih menyadari nafas itu udah cukup. Nah, terus yang menantang itu adalah objek nafas ini semakin kita bisa fokus, dia semakin tidak jelas. Semakin halus. Kita bilang nafasnya tuh makin nggak ketara, nggak sekasar di awal gitu. Ya. Nah, jadi itu akan semakin menantang untuk bisa tetap menjaga kesadaran kita karena objeknya semakin abstrak. Nah, biasanya kecenderungannya orang kejar. Kayak gitu. Atau sampai kayak memicingkan mata. Di dalam batin ya, mata kan udah lama tutup. Tapi Bante perhatiin kadang yogi meditasi sampai kerut gitu. Jangan nanti cepat tua. Jadi kita harus tetap santai. Kalau kita begini ya, itu Bante kasih perumpamaan kayak kalau kita mau foto. Nah, tergantung jaraknya kan kita atur ya, titik fokusnya ya. Nah, kalau titik fokusnya itu enggak tepat, objeknya samar ya. Nah, jadi sekarang pertama, objeknya sendiri sudah makin lama makin abstrak. Jadi kalau kita paksa fokus gitu ya, dia makin out of focus. Justru ya, waktu kita enggak kejar gitu, waktu kita, ayo udahlah, santai aja. Dia malah jelas gitu. Nah, itu banyak yang terjadi di yogi yang bilang, kok nafas saya hilang ya? Enggak, sebetulnya nafasnya enggak hilang. Karena Anda masih bernafas. Anda bukan mati, bukan tenggelam. Jadi seringnya itu kalian terlalu itu dikejar gitu ya. Nah, apalagi kalau setiap kali kita meningkatkan fokus kita, itu biasanya kita menahan nafas. Kalian pernah masukin benang ke kepala jarum? Nah, untuk bisa masukin, kalian tahan nafas, sadar tidak sadar. Oke lah, kalau itu kan momennya paling berapa lama sih? Ya. Tapi kalau kita mau meditasi 1 jam ke depan, kita nggak bisa fokus dengan menahan nafas begitu. Yang ada juga sesek. Nah, jadi tidak bisa. Yang namanya konsentrasi ya, di dalam meditasi ya, ini sering salah kaprah. Orang pikir konsentrasi itu sampai kayak gitu kan, atau begitu. Bukan. Konsentrasi Bante definisikannya adalah kesadaran yang bertahan ke objek untuk waktu yang lama. Kesadarannya seperti apa? Ringan sebetulnya, bukan kayak ditusuk, bukan. Cuma kayak yang penting tahu objek aja. Objeknya tidak lepas. Nah, kesadaran itu pertahanin. Memang nggak mudah di awalnya, tapi pertahanin. Kesadarannya santai, nggak kayak ngejar, nggak kayak ngotot. Nah, pertahanin kesadaran gitu. Nah, lama-lama dia kayak ngumpulin, berakumulasi, terus kayak momentumnya ya. Bante kasih perumpamaan kayak kalau kita waktu kecil, kita suka main itu ya pakai kaca pembesar di bawah matahari kita bakar kertasnya. Kalau kita taruh aja, itu kertas nggak terbakar ya. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar, lama-lama kayak ada laser ya, bisa terbakar. Nah itu loh. Jadi pertama kita santai aja, santai, terus jaga kesadarannya terus di objek. Nah dia tuh kayak lama-lama terakumulasi ya. Nanti dia jadi tajam batinnya. Nah baru muncul cahaya. Terus nanti cahaya ngumpul di satu tempat gitu ya. Di tempat kita fokus biasanya. Nah itu mirip seperti kayak kita main itu kecil dulu. Nah, jadi kesadaran yang bertahan di objek itu saja ya. Nah memang
Yang sulit adalah karena objeknya makin lama makin halus itu. Tapi lagi-lagi dengan perumpamaan itu bisa menjelaskan dengan baik. Misalnya ada kolam. Di bawah agak gelap ya. Kita taruh daun di atas air. Kan kelihatan jelas ya. Nah, tapi pelan-pelan daun itu jatuh ke bawah dasar air. Samar-samar tapi masih ada. Nah, pokoknya kita nggak boleh hilang aja dari perhatian kita si daun itu. Jadi nggak boleh membelalak, nggak boleh memijingkan mata. Cuma kita asal tahu, oke, masih ada, gitu aja. Kadang bahkan kita nggak bisa membedakan antara masuk dan keluar, enggak apa-apa. Ya. Jadi cuma tahu, masih ada, tahu ada sesuatu di situ. Ada gitu. Jaga kesadarannya, jangan ketiduran, jangan juga mengembara. Itu aja. Nah, jadi waktu pikiran udah mulai masuk gitu ya, jangan berpikir bahwa karena saya berpikir maka saya nggak bisa fokus. Tapi dibalik, karena saya belum terampil fokus, pikiran saya mengembara. Jadi kalau kalian berpikir bahwa ini karena saya banyak pikiran saya nggak bisa fokus ya, maka kalian akan berusaha mendiamkan pikiran. Salah. Pikiran nggak akan diam kalau kalian belum bisa fokus. Nah, jadi keterampilan fokus kita yang kita kembangin, nah lama-lama yang tadinya ada celoteh-celoteh halus gitu ya, kayak komentar-komentar entah kayak sembari gitu, kayak sembari kita tahu nafas, sembari dia mau cek sendiri. Nah itu nggak usah berusaha didiamin, nggak usah. Kita tetap aja dengan tenang fokus ke objek. Nah lama-lama dia diam sendiri. Nah gitu caranya. Jadi jangan dilawan, jangan ngajak perang, jangan. Kita tetap santai aja, chill. Nah, jadi perjalanan meditasi itu enggak traumatis ya. Nah, ada orang kalau habis meditasi itu semua tegang, ya. Itu salah berarti. Tapi kalau habis meditasi rasanya tuh kayak agak hun-hun gitu ya. Tapi kesadarannya jernih. Tapi tenang batinnya ya, ringan rasanya. Nah itu benar. Ya. Nah itu indikator. Nah. Anumodami dan Bante. Wandami Bante. Izin tanya Bante. Di retreat terakhir sama Bante, Bante pernah menjelaskan bahwasanya kalau seseorang sudah memiliki nimitta, biasanya pada saat meditasi kan siang harinya pada saat terang lebih mudah untuk mendapatkan nimittanya tersebut. Pada saat malam atau gelap kan lebih susah. Kita berarti upayanya dari diri sendiri berarti, bukan dari faktor luar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah indikator seseorang dalam meditasinya berkembang, apakah bisa dilihat pada saat malam harinya tersebut atau pada gelap, nimittanya bisa muncul, apakah itu pertanda meditasinya semakin berkembang? Atau yang kedua, apakah nimittanya yang pertama kali masih awan, berarti harus berkembang menjadi lebih terang, kayak kristal gitu, itu sebagai indikator seseorang meditasinya udah ke tahap yang lebih baik lagi, gitu Bante. Terus yang Bante, satu lagi, enggak, kalau udah pernah mendapatkan nimitta di meditasi sebelumnya, di sekarang kalau misalnya mau mendapatkan nimitta tersebut lagi, mungkin apakah ada tipsnya biar lebih cepat mendapatkan nimitta lagi di arus kesadaran tersebut, Bante? Anumodami, Bante. Oke, kalau kita bilang secara umum ya, garis besar 70-80% ya, itu iya betul. Kalau malam pun bisa ngelihat nimitta,
berarti harusnya pagi dan siang bisa lebih terang lagi. Ya. Jadi kita bilang, oke, bisa kita simpulkan bahwa kalau di tempat gelap aja bisa lihat nimitta, berarti meditasi lebih maju. Ya. Kadang soalnya banyak sekali kasus di mana pagi siang mereka bisa lihat nimitta, tapi malam tidak ada. Nah memang Bante encourage mereka ya, semangatin bahwa nggak apa-apa, jangan khawatir, bukan berarti yang pagi siang tadi itu bukan nimitta gitu. Jadi biasanya memang malam sama subuh itu agak lambat progresnya, belakangan. Karena apa? Karena kalian kan di retret, pagi siang kan lagi fit-fitnya gitu, habis makan kan. Nah, tapi kalau malam dan subuh kan itu lagi low-lownya gitu. Nah, jadi biasanya nggak sepowerful itu loh ya, nggak sepowerful pagi siang. Nah oke, pertanyaan kedua, kalau nimitta itu dari awan sudah kayak makin jernih ya, makin cemerlang warnanya. Nah itu kita bilang 70-80% iya lebih bagus. Tapi hati-hati, satu aja perlu dicek, usahanya kebesaran enggak? Karena usaha yang kebesaran itu kayak menjanjikan gitu. Jadi nimitta kalian bisa cepat terang dengan usaha yang besar. Tapi kalau usaha besar samadhi nggak bagus, konsentrasi nggak bagus. Dia sifatnya cuma sebentar aja, jadi terangnya tuh indahnya itu sebentar aja. Tapi nggak stabil. Kita juga nggak bisa pertahan. Kalau kita mau pertahanin capek. Dan itu bukan samadhi yang asli. Jadi kalau kita cek kondisi batin kita itu agak gelisah. Nggak bisa tenang banget, beda. Nah daripada begitu mendingan organik. Ya, organik itu mungkin mungkin terangnya atau cemerlangnya enggak instan. Ya, dia lebih lambat, pelan-pelan gitu. Dari mungkin kalau kayak awan dia makin lama makin bersih, baru mulai terang sampai jernih gitu. Nah, yang step by step seperti itu biasanya malah samadhinya tuh stabil dan makin lama makin tenang gitu batinnya. Ya. Nah itu stabil tuh. Biasanya kalau yang seperti itu juga nimitta nggak mudah hilang. Nah terus pertanyaan ketiga. Kalau dulu pernah punya nimitta, gimana supaya cepat punya nimitta? Diingat dulu gimana punya nimitta? Tempat. Maksudnya dulunya itu di Mas Bante tempatnya kita bermeditasi atau di arus kesadarannya Bante? Jadi waktu kita berhasil itu sebetulnya banyak faktor. Ya, yang Bante sebut sebagai variabel ya, banyak faktor, banyak penyebab. Oke, tempat salah satunya, postur salah satunya, konsistensi, ya. Terus intensitas, ya. Intensif enggak? Terus udah berapa sesi waktu itu kan akhirnya bisa berhasil. Terus yang paling penting adalah pengalaman. Pengalaman yang bikin kita makin terampil. Kalau kita kayak misalnya kita udah bisa ketik 10 jari ya. Kita udah lancar. Bukan baru-baru bisa gitu udah kita langsung stop nggak berlatih lagi ya. Tapi kita udah lancar, nggak lihat pun juga bisa sembari gitu. Nah habis itu stop misalnya. Sama sekali nggak pegang keyboard. Ya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah terus nanti tiba-tiba harus pegang keyboard lagi. Nah tergantung dulu kita seberapa ahli main keyboardnya. Nah begitu juga itu waktu kita start, kita kan nggak pemula banget toh. Mungkin awalnya aja agak kagok-kagok, mungkin 1 jam latihan udah langsung bisa ya. Kayak gitu. Jadi keahlian batin juga begitu. Dulu kita bisa, mungkin karena masih coba sana, coba sini. Nah, biasanya makanya guru itu
menyayangkan gitu. Kalau misalnya dia kayak nimitanya masih on and off gitu ya, nggak selalu stabil, nggak selalu ready, udah harus pulang. Nah itu biasanya alamat hilang. Kenapa? Karena dia sendiri masih coba-coba, itu kayak kadang-kadang tuh by chance saja datang gitu. Bukan karena memang dia udah mahir dan terampil. Nah, yang kita sarankan sebetulnya coba terampil dulu gitu. Dapat dulu selanya kata orang ya. Nah, dipelajari dulu, dipedalam dulu. Nah, nanti kalau udah stabil, nah, nggak mudah hilang. Kalaupun hilang, mudah datang. Kenapa? Karena kita udah dapat celahnya itu udah dapat. Nah, tapi ingatlah bahwa segala sesuatu ya itu terjadi karena sebab. Nah, kalau kita mau munculkan lagi sesuatu itu, maka kita harus kondisikan sebabnya. Nah, semakin kita cepat mengkondisikan sebabnya, semakin dia cepat datang. Nah, biasanya waktu kita berhasil mendalami atau akhirnya terampil dan mahir ya, memunculkan nimitta, nah itu artinya ya secara prakteknya adalah kita tuh mudah masuk ke zona itu, kondisi batin. Kalau kita bilang frekuensi ya, kadang mereka bilang frekuensi otak atau frekuensi batin. Nah kita tuh cepat dapat frekuensi ini. Kayak kalau zaman dulu kita kan mau puter siaran radio ya, cari-cari dulu ya. Tapi kalau kita udah favorit nih siaran radio itu cepet ya, carinya wah langsung dapat suaranya bening. Kalau waktu pertama-tama kan kresek gitu. Jadi waktu kita sudah banyak jam terbang dan mahir di level samadhi tertentu, nah kita juga kayak udah mudah tune ya. Settingannya kita udah tahu kayak kondisi batin seperti apa yang cepat masuk ke zona itu. Nah itu yang mau kita kembangkan ya. Ada lagi yang mau tanya? Cici yang di depan. Wandami Bante, izin bertanya. Bante, saya kurang lebih ada 2 tahun melatih meditasi. Di saat konsentrasi udah tenang gitu, selalu muncul, udah tenang, tiba-tiba seperti ada yang menolak saya gitu, mendorong saya gitu. Dan itu kalau terjadinya kalau di tempat yang tenang seperti di vihara, kalau di rumah tidak seperti itu. Sering seperti itu. Di sini juga ada kemarin hari pertama dan hari ini juga lagi udah tenang gitu konsentrasi, tiba-tiba udah ada yang mendorong saya. Jadinya buyar seperti mencari kembali lagi ininya. Satu lagi pertanyaan saya, pas lagi tenang gitu tiba-tiba seperti kelihatan sesuatu gitu, dan itu seperti di depan mata, bukan dicari gitu. Kita mau menghindar juga nggak bisa, seperti lagi menonton gitu. Pas deket banget jaraknya. Kadang bisa seperti taman gitu, kadang bisa seperti kayak masa lalu gitu, tapi bukan masa lalu saya gitu, nggak, yang saya belum pernah lihat gitu. Jadi saya berpikir apa ini halu atau memang benar ada atau gimana gitu. Itu aja pertanyaan. Terima kasih Bang. Yang pertama kayak kedorong ya. Anda tidak sendiri. Banyak orang, tapi bukan beneran ada yang dorong, bukan. Enggak, itu kita sebutnya, kalau kasarnya kita bilang tidur. Tapi halusnya kita bilang bawangga. Bawangga itu sebetulnya kesadaran pasif. Ya, kalau di ilmu psikolog ya mereka pakai istilahnya itu ya. Kalau aktif ini kayak gini ya, kita berusaha menyadari ya, fokus, memberikan perhatian. Nah ini kita bilang kesadaran aktif. Kesadaran pasif itu kayak bawah sadar mereka bilang ya.
Jadi contohnya waktu kita tertidur lelap, nah itu bukan berarti kita nggak ada kesadaran, ada kesadaran. Tapi di dalam Abhidhamma dijelaskan dia kesadaran ini sifatnya pasif. Ya. Nah, ini karena betul-betul karena kekuatan kama. Ya. Jadi karena hidup kita tuh masih harus berlangsung, masih berlangsung ya. Jadi ada satu kama yang jaga batin kita tuh nggak putus. Kalau batin kita putus, kita mati. Nah, jadi kama ini kalau selama kita masih ada kama untuk terus hidup ya, dia waktu kita tidur itu ada satu kama yang terus memunculkan kesadaran ini, tapi dia kesadaran pasif. Kesadaran ini mengambil objek di masa lampau. Ya. Nah oke, anyway kita bilang tidur. Ya. Jadi khususnya waktu kita tenang gitu ya, nah itu kesadaran kita tuh kadang-kadang belum cukup kokoh. Karena kita kan masih atur sana atur sini gitu. Kadang terlalu kendur, kadang terlalu kenceng ya fokusnya. Jadi masih belum terampil nih. Jadi pegang objek itu kadang kelepas gitu. Nah kelepas bukan berarti pikirannya mengembara, tapi jadi kayak blank, nggak tahu objek. Nah itu, momen-momen blank nggak tahu objek itu mudah sekali masuk ke bawangga. Nah sebetulnya waktu kita bicara dan mendengar seperti ini ya, ini ada bawangga loh. Ya, tapi bawangganya itu sekejap. Dikit aja, jadi kita nggak sampai kayak lost gitu, atau sampai ketiduran, enggak. Kita masih tegak begitu ya, masih sadar. Nah tapi secara Abhidhamma, itu sebetulnya banyak jeda-jeda kita itu sebetulnya kayak masuk ke bawah sadar gitu. Nah tapi kalau kondisi bawah sadarnya ini agak panjang, nah itu dia bisa, kadang kalau nggak begitu panjang dia cuma blank aja. Terus tiba-tiba kita pas sadar lagi kita, kok udah bel ya? Nah, itu. Padahal kayaknya saya nggak sadar apa-apa, kok cepet gitu. Nah itu biasanya kita kayak sembari, kadang tahu nafas, kadang blank, tahu nafas blank gitu. Tapi kita tahu nafas itu tuh nggak rapat, kita bilang. Nah itu jadi kayak, cepet banget ya, udah bel gitu. Nah itu bawangga, khususnya terjadi malam dan subuh. Kenapa? Karena udah capek ya, apalagi kondisi tenang gitu. Nah tapi kalau misalnya kita masuk bawangganya itu dalam gitu ya, nah itu bisa sampai gitu, terkantuk atau kayak didorong ya. Ada yang ngerasa seperti didorong, ada yang ngerasa seperti kayak tenggelam gitu ya, dan itu wajar ya. Nah yang penting kalau misalnya pas sadar gitu ya, udah langsung cari objek ya, nggak usah jadi gelisah, takut, itu semua hanya akan mengacaukan cara fokus kita aja. Cari lagi objek mana tadi? Oh sekarang lagi masuk, lagi keluar. Ya, nggak usah khawatir. Yang kedua, waktu kita meditasi kadang kita ngelihat penampakan, itu juga biasa. Nah batin kita ini nih lucu. Di bawah sadar kita ya, ada bagian batin kita tuh yang enggak suka kita itu meditasinya maju. Kenapa? Karena selama ini memang enggak ada prioritas itu gitu ya. Jadi dia kotoran batin yang halus. Di awal ya bentuknya itu seperti kesadaran aktif. Contohnya kayak waktu kita baru mau duduk gitu ya meditasi, kita kepikiran, oh tadi mobil saya udah kunci belum ya? Nah, terus atau oh tadi kompor di rumah udah matiin belum ya? Nah, kayak gitu ya. Kekhawatiran yang baru saja terjadi. Nah biasanya itu pikiran-pikiran yang akan masuk. Tapi waktu kita muncul ya, ada pikiran-pikiran gitu ya, kita abaikan, balik lagi ke nafas, abaikan, balik lagi ke objek meditasi. Nah lama-kelamaan bentuk pikiran itu akan berubah lagi. Nah dia waktu pikiran berubah, guru pembimbing pun bisa
bisa menebak gitu level konsentrasinya. Tapi ya Bante kasih tahu, jadi bentuk pikiran yang berikutnya itu adalah yang acak. Kita fokus ke objek, ada aja muncul entah pikiran apa. Kadang ingatan yang sudah lampau lah, kadang sesuatu yang sudah kita lupa. Pokoknya semakin dalam level konsentrasi kita, bentuk pikiran itu semakin aneh. Nah kadang-kadang ya itu, banyak orang ngelihat kayak pemandangan. Nggak cuma Anda yang lihat ya. Taman, ya, danau, gunung gitu. Bunga, atau bahkan Buddha. Ya. Nah tapi itu nggak apa-apa. Memang bukan, yang pasti adalah bukan kita yang berusaha bayangkan. Kayak itu muncul sendiri dan jelas banget. Stabil. Tapi kalau kita perhatiin lama-lama hilang. Nah, jangan berpikir yang bukan-bukan ya. Jadi setiap kali kita ngelihat penampakan yang seperti itu, cuma kita harus, saya udah lupa nafas, ya balik lagi ke nafas. Nah di momen-momen seperti ini juga banyak juga pengalaman meditator yang ngerasa kayak lepas dari tubuhnya. Jadi kayak dia ngelihat dirinya sendiri sedang meditasi. Ya. Atau bahkan ada yang kasusnya agak parah, dia di loteng. Jalan-jalan di udara gimana balik lagi bingung. Ya. Nah tapi sebetulnya kalau mau balik ya, itu ingat aja objek meditasinya, langsung balik dia. Ya. Nah itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa. Ya. Jadi ingat objek meditasi, kalian akan balik lagi. Terus yang makin aneh lagi ada, dia bentuk-bentuk pikiran ini makin real, ya, makin jelas. Jadi seolah-olah kayak kita sedang mengalami bahkan. Jadi kayak mimpi, bisa. Bahkan ada orang yang ngelihat jadinya kayak orang kayak nggak pernah dilihat seumur hidup, nggak kebayang ada orang yang seperti ini di dunia ini ya. Nah, banyak orang salah paham, berpikir bahwa ini saya di masa lampau. Ya. Nah, tapi enggak, jangan, sebetulnya itu biasa. Ya. Jadi ingat aja objek meditasi Anda akan selamat. Terus, makin aneh lagi apa? Kayak guru Anda datang. Ya, ada dulu meditator yang dia meditasi di dalam kamar di hutan ya. Terus datang gurunya tiba-tiba. Terus di dalam batin dia ngelihat kayak ada gurunya datang. Terus gurunya bilang, "Oke, sekarang sudah boleh stop meditasi." Jadi dia buka mata, dia lihat tidak ada orang. Nah, tapi dia tahu, oh ini mah pikiran saya. Dia tekad, lain kali kalau guru datang saya nggak peduli. Nah, terus kali berikutnya datang lagi, lebih real, kayak tepuk dia, kayak jadi dia ngerasa dipegang, jadi dia bangun lagi, nggak ada siapa-siapa, aduh kena lagi, dia tekad lagi, lain kali. Kalau siapapun datang, Buddha datang sekalipun saya nggak mau peduli. Nah baru dia bisa ngelewatin. Yang kayak gitu udah nggak datang-datang lagi ya. Pokoknya dia tahu apapun fenomena yang muncul di pikiran dia, pokoknya dia harus balik lagi ke objek, harus balik lagi ke objek. Nah udah, nanti nggak datang lagi fenomena yang macam-macam. Tapi itu harus dilewati. Nah, kalau dilewati baru dia nanti makin dalam ya. Oke. Ya tadi ada satu ya baju hitam di belakangnya.
Namo Buddhaya Bante. Bante, pertanyaan saya hampir mirip sih. Saya pernah sering meditasi kan. Kejadiannya tapi meditasi saya itu pas saya menutup mata itu nggak lama saya nampak macam cahaya yang kuning. Kuning itu jadi semakin lama itu semakin seperti menempel di depan, pas depan mata, cerah banget gitu. Tapi di saat kayak di posisi cahaya itu akan menempel di wajah saya itu, muncullah makhluk-makhluk yang rasanya wajahnya itu sangat mengerikan. Dan itu membuat saya takut, terus saya buka mata kembali dan saya merasa merinding. Dan itu kayaknya saya merasakan memang yang saya nampak itu bukan kayak halusinasi, tapi memang nyata. Selalu saya mencoba terus menerus, yang saya nampak itu makhluk-makhluk yang sama dengan wajah yang sangat mengerikan. Jadi setiap saya mau meditasi, pasti nampak begitu saya jadi takut. Ya, menurut Bante apa yang saya harus lakukan, atau apakah posisi misalnya saya di tempat meditasi yang salah atau gimana? Soalnya saya sering nampak kayak gitu kan, saya jadi takut. Mau meditasi juga gak berani gitu. Terima kasih Bante. Pertama Bante mau tanya, Anda meditasi di mana? Saya meditasi di rumah. Di rumah selalu di spot yang sama? Saya sering meditasi di depan Buddha Dewi Kwan Im. Oh, di altar, di depan altar ya? Iya benar. Oh, oke. Selalu di tempat yang sama? Iya, selalu di tempat yang sama. Okay. Dan fenomenanya itu selalu dari cahaya dulu, semakin dekat, terus tiba-tiba muncul penampakan? Iya, semakin cahaya kuning itu jika kayak mau menempel wajah saya, muncullah penampakan itu. Kayak wajah-wajah yang serem, bermacam-macam gitu, dan itu nyata sekali. Bahkan sampai saya merasa merinding, saking saya nggak sanggup, saya buka mata terus hilang semua itu. Cahaya hilang, makhluk itu juga hilang gitu. Tapi setelah saya kalau mencoba lagi, muncullah seperti begitu, berkelanjutan. Oke, jadi penampakan kadang-kadang benar. Jadi kalau yang tadi Bante bilang itu bentuk-bentuk pikiran, ya. Nah tapi kadang-kadang beneran ada yang menampakkan diri, ya. Nah tapi nggak usah takut. Mereka itu tuh makhluk menderita ya. Mereka untuk bisa ketemu kita itu karma baik bagi mereka. Ya kita karma buruk loh ya. Tapi maksudnya biasanya mereka itu ya nggak mudah. Maksudnya nggak mudah bisa ganggu kita karena kamanya aja beda. Kita kama pasti lebih baik daripada dia ya. Nah jadi dia mau ganggu kita pun juga nggak mudah. Jadi biasanya dia itu datang mau minta tolong. Nah tapi bukannya kita harus nolong kayak gimana sih, nggak usah ya. Nah, waktu misalnya kalau Anda ketemu lagi pengalaman seperti itu, ndak usah khawatir, tapi wajar kalau Anda takut, ya, wajar. Nah, tapi waktu Anda muncul rasa takut, jantung berdebar dan lain sebagainya, merinding, ya, itu biasa, tapi tolong tenangin batin, ya, tenangin batin kamu, terus mulai oke, ini adalah makhluk menderita. Ya, saya mau kirim meta. Nah, kita kirim meta. Ya. Atau misalnya kita kirim karuna juga boleh, mudita juga boleh. Ya. Nah, intinya kita mau ngembangin batin yang baik, ya, yang tulus ke mereka. Ya, misalnya semoga mereka berbahagia, semoga mereka bebas dari penderitaan mereka, gitu ya.
Semoga mereka tidak kehilangan kebahagiaan yang sudah diperoleh gitu ya. Nah terus kita resapi, ya, keinginan tulus itu kita resapi gitu. Terus kadang-kadang nggak hilang, nggak apa-apa. Yang penting batinnya tenang. Nah waktu batinnya udah tenang, pastiin tenang dulu ya, pastiin tenang dulu, baru balik lagi ke objek meditasi. Nah mereka kadang-kadang tetap di situ, nggak apa-apa, nggak ganggu, malah bisa jaga. Nah jadi yang penting kita tuh waktu mereka datang, kita tuh cuma kasih tahu mereka bahwa kita tuh nggak ganggu. Saya justru mengharapkan kebahagiaan kamu. Atau bahkan kita bisa kayak bilang, nanti habis meditasi saya limpahin jasa. Gitu. Maaf Bante, saya mau nanya, tapi kenapa makhluk itu muncul pada saat kalau cahaya itu kuning mendekat di wajah saya gitu. Jadi waktu pas belum muncul ataupun memang dia muncul sedikit, dia nggak gangguin saya gitu. Iya. Biasanya konsentrasinya lebih kuat waktu itu. Kalau kita bilang cahaya itu makin dekat, makin terang ya, konsentrasi kita udah ke level berikutnya. Nah, tapi kalau lain kali terjadi seperti itu, jangan perhatiin. Nah, ini untuk kemajuan meditasi ya, ini bukan untuk menghalau makhluk. Nah, jadi supaya meditasinya lebih bagus, Anda harus tetap tenang. Jangan ada penolakan terhadap cahaya terang itu. Semakin ada penolakan, semakin antipati, dan Anda paksa fokus ke nafas ya, waktu itu beneran nanti hilang. Jadi waktu itu kayak kita harus pasrah dan usaha tetap fokus ke objeknya nafas ya. Benar Bante. Ya jadi tetap usaha sadari nafas, tapi tetap harus ringan, nggak boleh ngotot. Artinya kayak saya nggak mau lihat cahaya ini. Terus tapi nafasnya juga udah semakin lama semakin halus, jadi kayak perang batin. Nah itu nggak boleh terjadi. Jadi kayak kita harus pasrah, kadang-kadang kesadaran kita di nafas, kadang-kadang kesadaran kita di cahaya tersebut, tapi setiap kali kita sadar bahwa kok saya malah perhatiin sana ya, balik lagi ke nafas. Terus berusaha dengan tenang, jaga kesadarannya di nafas, kalau lepas lagi ya balikin lagi, gitu ya, harus lembut gitu. Nah baru nanti cahaya itu mendekat terus bersatu sama nafas. Ya, kalau di depan mata nggak oke, dia harus bersatu sama nafas. Nah, nanti makin lama dia makin stabil. Nah itu bagus. Tapi ya itu, kalau kita semakin paksa ya, pokoknya saya cuma mau tahu nafas, nggak mau perhatiin itu. Nah itu kita akan mentok di situ-situ terus. Ya, bisa bahkan hilang sama sekali. Nah ini untuk kemajuan meditasinya. Tapi kalau untuk makhluk itu, pokoknya kita nggak perlu takut sebetulnya. Dia tuh nggak ganggu sih. Ya, kita cuma meta aja, nah habis itu kita limpahin jasa. Udah, nggak masalah. Ya. Berarti bukan masalah tempat ya Bante ya? Bisa jadi. Bisa jadi juga ya, mungkin dia tinggal di sekitar situ. Tapi saya juga pernah mengalami beberapa kali juga di vihara Bante. Makanya kalau meditasi kalau lama saya takut gitu, karena sering mengalaminya. Memang di mana-mana ada. Ya. Di tempat yang banyak orang berbuat kebajikan, justru mereka datang. Ya. Jadi di wihara banyak makhluk betul. Ya. Tapi di mana-mana ada. Nih, soalnya kayak rumah yang kita tinggal ya sebelumnya mungkin rumah mereka. Kalau dulunya tanah ya mungkin itu tempat mereka. Kita yang datang belakangan, mereka tinggal dulu di situ. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting
kita harus pastiin bahwa kita kesini nggak ganggu ya. Bukan buat ngehancurin tempat dia, bukan buat ngusir dia. Tapi kita ya masing-masing aja ya. Saya ada urusan saya masing-masing, kamu juga urusan masing-masing. Nah, kita berdamai. Nah, udah nanti lama-lama ya kita biasa jadi biasa. Ya, setiap kali mau di wihara, mau di rumah ya, kalau begitu kirim meta, pelimpahan jasa, dah beres. Terima kasih Bante. Oke, ya udah cukup ya. Oke, Anumodama Bante atas penjelasannya selama 3 hari ini. Kita semua sudah mendapatkan banyak manfaat. Semoga kita semakin paham dengan cara berlatih dan juga semakin semangat untuk berlatih. Nah, semoga Bante selalu sehat dan panjang umur. Sadu, sadu, sadu. Oke, Bante kita minta pelimpahan jasa. Ya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Semua kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dari menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan juga kita ingin melimpahkan semua kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi kita selama ini, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan seluruh kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Sadu, sadu. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etta wata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawakaya waham hotu idam me punyam nibbana sapacayo hotu mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbana sapacayo hotu.